يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع وليرضيك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى يا نفس لا تقنتي من ذلة عظمات إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحمد لله في بدء وفي ختم فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه على حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من الرحي ابي وغاني من الانبياء المرسلين من الرحي كبد اسد رسول الله اجمعين وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر محمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا علي بآله صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى من شريك الأرض إلى مغاربها وغرها وسمى إلى الرسول سلطنا ولشهود الجنين وسيدنا محمد سمان وصولهم وعقدهم وزلمدوك عليهم أجمعين سمى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ الإمام الحاج جلال بن طاهر بن الشيخ الشيخ محمد بن عمر النووي البندري وأصولهم وعقولهم وزلوه عليهم أجمعين وسمي الرسول صلى محمد بن علي المالكي وسيد الوليد الحمد الرحمن بن أحمد سيا وشيخنا أبو الحبس بن أحمد طهرون الحبس بن أحمد طهرون الحبس بن طهرون والجده وآل بن بن علي الجد حسن بن علي الجد حسن بن جوز الوليد الحبيب بن حسن الجد والحمد بن هشام أبو بكر بن حسن جابر رحمة العدوس والحبيب محمد بن الحميد والحبيب محمد بن الحميد والحبيب محمد بن مسلم عطاس والحبيب بن سامي عطاس والحبيب أحمد بن حسن بدك والحبيب محمد بن أحمد بن حسن بدك والحبيب علي بن كليف علي بن سلم عطاس وصولهم وغير جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا خصوصا أبي سفر الرأس أن ذكر لهم ورحمهم وعافهم وأقبلهم وأن الله تقسم من الرحمة والمغفرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لشراء سرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa manjid ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaka nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramun hadirin jamaah masjid Rawdatul Jannah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita bersyukur kepada Allah dengan segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmatul iman wal Islam, taufik hidayah inayah, dan tak lupa nikmat panjang umur, fisyah wal afiyah, fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah masih ringankan langkah dan hati kita dalam ketaatan ibadah kepada Allah dengan melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin kita di setiap ahad ba'dal maghrib. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh kita yang bisa mengantarkan kita semua dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan dan kita sanjungkan pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini terpakir sengaja nggak bawa kitab, mungkin sedikit kita membahas tentang fadail masalah kurban. Ya, sebentar lagi malam hari ini sidang isbat nih, tanggal 17 ya. Sekarang malam udah masuk. Besok tanggal 1. Iya. Katanya sih tanggal 17 penentuan sidang isbatnya, karena ini tanggal 29 tadi sore itu. Tadi sore 29 Zulqa'dah. Nah, kalau memang digenepin berarti mundur. Kalau memang terlihat hilal sama kayak Ramadan, ya. Ramadan Syawal termasuk bulan haji, cuman karena bulan hajinya tanggalnya jatuh lebaran Idul Adha-nya di tanggal 10, jadi nggak serame seperti Ramadan ataupun Idul Fitri. Karena Ramadan kan penentuannya tanggal 1 Ramadan, Idul Fitri juga tanggal 1 Syawal. Nah, kalau haji Idul Adha ini biasanya mah pemerintah mah nggak selalu ini, cuman isbatnya ada, sidang isbatnya ada. Nah, kemungkinan ya besar malam hari ini sudah masuk 1 Dzulhijjah. Jadi lebarannya kalau malam ini 1 Dzulhijjah berarti lebarannya di hari Rabu ya. Hari Rabu insyaallah, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, bisa ketemu dengan hari raya Idul Adha, diberikan rezeki bisa berkorban. Amin ya rabbal alamin. Nah, ayat tentang dianjurkannya, disuruhnya kita untuk berkorban di dalam surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid wa lahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ayat ke-35-nya, alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ayat ini menjelaskan tentang kita disuruh untuk berkorban dengan binatang ternak kita. Allah katakan, yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka berupa hewan ternak.
maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepada Allah dan sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk akan Allah. Kemudian ayat 15, siapa al-mukhbitin alladzina idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Mereka al-mukhbitin yang taat sama Allah itu setiap ketika disebutkan nama Allah maka hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Artinya ayat ini menjelaskan untuk kita setiap tahunnya berkurban dengan binatang ternak. Kalau kita punya, ya kalau nggak punya ternak ya beli kan gitu ya. Nah, kata Allah, maka berikanlah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang yang mukhbitin. Wa basyiril mukhbitin. Siapa mukhbitin? Orang yang patuh kepada Allah. Dijelaskan lagi, yaitu mereka orang-orang yang idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Ya, seperti kita mendengarkan azan, ya. Di situ kan ada kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian siapa lagi? Wasabirina, dan orang yang sabar atas apa yang mereka rasakan, yang menimpa mereka, musibah, cobaan, ya. Ada mukhbitin, dan orang yang mendirikan salat, muqimis shalah. Kemudian dan juga orang yang meninfakkan harta atau rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mukhbitin itu wajilat qulubuhum idza dzukirallah. Kemudian wasabirin ala ma asabahum. Kemudian wal muqimis shalah, yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang sudah kami berikan kata Allah kepada mereka, kemudian mereka infakkan. Nah, maka mereka lah yang insya Allah mendapatkan kabar gembira berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan fadilah dan keutamaan daripada menginfakkan harta kita di jalan Allah, khususnya ketika kita berjumpa dengan hari raya Idul Adha dan Allah lapangkan rezeki kita bisa berkurban. Amin ya rabbal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah azza wa jalla min hirakatid dam. Wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah azza wa jalla min makanin bi makanin qabla an yaqa 'ala al-ardi fatibu fiha nafsan. Kata Nabi, hadisnya, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh manusia di hari kurban, di hari nahar, di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menyembelih hewan. Jadi di hari raya itu usahakan kita itu termasuk orang yang berkurban, karena itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya hewan kurban itu kelak datang di hari kiamat beserta tanduknya, bulu-bulunya, dan juga kuku-kukunya semua, ya, datang menjadi kendaraan, sebagian ulama mengatakan. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, maka pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatibu biha nafsan, maka tenangkanlah jiwa kalian dengan berkurban, atau bergembiralah, bersenanglah dengan hewan kurban kalian. Nah, artinya orang yang kurban itu merasakan kebahagiaan. Makanya ketika kita bisa memberi, nggak hanya meminta, maka di situ ada nilai kebahagiaan di hati kita. Ya, berbeda orang yang cuman nada aja, tinggal nerima kupon aja, nggak pernah ngasih. Ya, makanya orang yang bisa berkurban itu yang punya jiwa yang gembira, senang, dan bersyukur pastinya. Dan memang kurban ini kan amalan sunnah. Ada sebagian mengatakan sunnah muakkad, ada sebagian ulama mengatakan sunnah kifayah.
Ya, cuman sama intinya adalah sunnah, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjain juga nggak jadi dosa. Artinya orang nggak berkorban nggak masalah. Kalau memang dia nggak diberikan rezeki, karena kata Nabi dalam satu hadis, barang siapa yang dilapangkan rezekinya di hari nahar tersebut, kemudian dia lam yudhi, dia tidak berkurban, tidak dia memotong kambing, tidak membeli kambing untuk berkurban, fala yaqribanna musallana. Nabi mengancam tuh, jangan sekali-kali dekat dengan tempat sholat kami. Nah, berarti ada ketidaksenangan Nabi sama orang tersebut. Nabi nggak benci sama orangnya, cuman Nabi nggak senang dengan sifat bakhil, pelitnya. Ya, karena orang kalau udah nggak mau berkorban, padahal duitnya ada, maka sifat pelit itu ada dalam dirinya. Nauzubillah. Al-bakhil ba'id minan nas. Ya kan? Ba'id minal jannah, ba'id minallah, gharib minan nar. Orang pelit itu jauh dari manusia, ya kan? Jauh dari surga, jauh dari Allah, dekat sama neraka. Nauzubillah. Artinya sifat bakhil itu sifat yang enggak bagus dalam diri kita. Walaupun jiwa manusia itu memang punya sifat begini. Makanya bayi lahir kan begini, gara begini. Ya kan? Jadi apa yang kita miliki itu seakan-akan punya kita, padahal adalah semua titipan. Makanya kita tahun ini berkurban apa enggak berkurban, rezeki kita segitu-segitu juga. Makanya kan sayang kalau kita enggak berkurban. Ada satu hadis Nabi SAW tentang bagaimana rezeki itu artinya menjadi ketentuan dan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Law anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yakhrubu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya manusia itu lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematiannya, sungguh rezekinya pasti akan menghampirinya sebagaimana kematian pasti akan menghampirinya. Artinya rezeki sama kematian itu hampir sama. Ya, ya kan? Kalau sudah waktunya Allah berikan rezeki, ya pasti sampai. Ya. Kalau memang nggak bakalan sampai. Begitu juga dengan kematian. Nah, kematian itu pun pasti hal yang sampai pada datangnya kepada kita. Mau dimanapun pasti datang. Nah, artinya maksudnya apa? Hadis ini menjelaskan kita ini jangan pelit dengan rezeki yang sudah Allah kasih. Makanya tadi itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan di dalam surat Al-Baqarah juga ada tuh di awal-awalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya nggak gampang untuk kita mengeluarkan rezeki yang sudah Allah berikan. Ya. Nah, makanya dengan sedekah itu kan kita punya keyakinan pada hakikatnya harta kita bertambah. Kata Nabi, mana qasamarin min sadaqatin bal yazdad. Enggak bakalan berkurang harta yang kita niatkan sedekah, bahkan bertambah. Nah, biasanya itu masjid, mushola, majelis itu punya program tabungan kurban. Nah, kadang-kala ada orang yang nabung cuman nggak sampai. Targetnya setahun misalkan 3 juta. Dari dulu cuma 1,5 juta. Ditanya sama pengurusnya, ini mau tahun ini apa tahun depan nih? Nah, kayaknya nggak bisa tahun ini, DKM kayaknya belum sampai target. Ada yang begitu. Lihat, kita ngerasain di majelis. Nah, orang kalau udah nunda sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak bakalan kurban tuh orang. Nggak kumpul karena nggak ada niat. Kalau punya niat yang kuat, semangat yang besar, dan emang dia rutin tiap tahun, nggak ada alasan untuk dia nggak kurban. Makanya orang yang sudah rutin setiap tahun berkurban itu walaupun nggak kaya, cuman dia punya ghirah, semangat untuk berkurban, memberi di hari tersebut, maka Allah lapangkan rezekinya. Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Dengan keyakinannya, dengan keimanannya, dia yakin tuh. Wah, saya kalau sudah Idul Adha nih, yakin dah sama Allah pasti bisa beli kambing, pasti bisa ikut hitungan potongan sapi. Akhirnya ketemu rezekinya. Ada orang yang punya tipikal orang yang pesimis. Aduh, kayaknya duit lagi langka nih sekarang ya.
Akhirnya nggak kurban, kan gitu. Sayang nggak? Sayang. Padahal Allah sudah berikan kita rezeki berapapun itu, ya. Kalau kita punya niat baik, kuat, nggak ada yang mustahil untuk kita berkurban. Ingat, orang yang bisa berkurban itu tadi dia punya hati itu senang, gembira, dan merasakan apa namanya hal yang istimewa dirasakan, bisa berbagi di hari tersebut. Boleh coba antum rasakan yang orang sudah tiap tahun kurban itu nggak merasakan rugi. Ya maaf, sapi di mana-mana, kambing di mana-mana, orang dagang nggak takut. Wah, sekarang orang duit pada susah, kayaknya nggak ada yang beli, kan gitu. Allah kulihat, mau kambing yang berapa, mau sapi yang harga berapa, tetaplah laku. Ya, dan memang itu tadi, kalau kita sudah punya keyakinan kepada Allah yang memang sudah rutin tiap tahun berkurban, pasti ketemu jalannya untuk mendapatkan rezeki yang Allah jamin udah buat kita. Ya, tinggal kita mau apa kagak gitu. Kalau memang nggak bisa, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya istri, satu keluarga, boleh untuk kita patung-patung kemudian kita korban, kan gitu. Makanya tadi hukum korban itu ada sebagian mengatakan sunnah muakkad, ada mengatakan sunnah kifayah. Apa bedanya? Sunnah muakkad ini kan sunnah yang dikerjakan sama Nabi yang nggak pernah ditinggal, atau sunnah yang terikat dengan waktu. Ya, artinya ya kurban hanya bisa di hari raya dan 3 hari yang kita kenal dengan ayyamut tasyrik. Selain itu nggak bisa dikatakan kurban. Maka di situ dianjurkan kita untuk mendapatkan amalan sunnah muakkad. Ada juga mengatakan sunnah kifayah. Kita mungkin sering dengarnya fardu kifayah, ya sholat jenazah kan fardu kifayah, sholat berjamaah fardu kifayah. Kalau nggak ada sholat berjamaah di satu kampung, dosa semua. Kalau nggak ada sholatin mayit ini di satu kampung, dosa semua. Itu namanya fardu kifayah karena ada kewajibannya. Cuman kalau udah ada yang mengerjakan, yang lain gugur. Nah, kalau sunnah kifayah bagaimana? Nah, ada satu hadis Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan dalam satu hadisnya, ya ayuhan nas, ya rawahu Abu Dawud, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, ya khususnya umat Nabi Muhammad, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah, artinya setiap rumah pada tiap-tiap tahun, maka disunnahkan, dianjurkan untuk berkurban. Nah, ini anjuran sunnah kifayah atau kifayah. Jadi satu, kalau kita mah bahasa kita mungkin satu kakak. Kan satu kakak itu ada ayah, ibu, ya, atau suami, istri, anak, ya. Kita bicara anak yang udah kerja, ya, anak yang udah punya penghasilan, ya. Maka bisa tuh kita patung-patung dalam satu keluarga untuk menggugurkan sunnah kifayah. Paham ya? Misalkan satu rumah punya 2 kakak, biasanya kalau udah nikah kakaknya misah tuh, kan gitu ya. Anak kita udah nikah, punya mantu, punya cucu gitu. Nah, kakaknya bisa. Nah, dia tuh satu kakak sunnah untuk satu orang yang kurban. Entah suaminya, kan gitu ya. Minimal satu. Itu makanya dikatakan menjadi hukum sunnah kifayah. Kalau satu keluarga, ya cuman tidak menafikan kalau kita punya anak 10, yuk, yang 5 sukses, kemudian udah satu aja, yang lain nggak usah kurban, jangan. Ya, kalau bisa semuanya anak kita bisa berkurban, insyaallah mudah-mudahan ada rezekinya, amin ya Allah. Artinya kalau emang anak kita banyak rezekinya, suruh. Cuman kalau misalnya anak kita masih kecil-kecil dan masih nabung, nah lagi kasih ajaran, ya. Saya punya anak tuh ada tabungannya, disisipin setiap hari, setahun kumpul 1 juta misalkan, ya, udah ambil kita jadiin buat kurban. Nanti kita gabung dengan duit yang lainnya, kemudian kita taruh di majelis atau di masjid gitu, atau potong sendiri, kan gitu. Boleh gak? Boleh. Makanya ada pertanyaan, bagaimana hukum kalau orang kurban satu kambing buat rame-rame, buat satu keluarga, kan gitu ya. Dulu almarhum Syekh siapa? Yang dari Arab tuh,
almarhumnya Jabir, Jabir ya, kan viral tuh ya, boleh satu kambing untuk satu keluarga. Nah, cuman kalau dalam mazhab Syafi'i satu kambing itu hanya untuk satu orang, satu sapi itu untuk 7 orang. Adapun satu kambing untuk satu keluarga itu khususnya buat Nabi. Kalau Nabi kan 2 ekor kambing ketika itu, yang satu buat keluarganya, yang satu buat umatnya. Jadi kita ini sebenarnya udah dikorbanin sama Nabi Muhammad SAW, ya kan? Satu kambing itu buat umatnya, itu termasuk umatnya, betul ya? Nah, cuman itu khususnya buat Nabi, ya. Makanya kalau orang ada, Ustaz ke DKM, saya naruh kambing satu nih buat keluarga saya nih, namanya bulan banyak banget, kalah sapi kan gitu. Kan boleh, ya boleh, cuman kalau di masjid jangan, nanti akhirnya viral, orang pada ngikutin. Nah, kalau mau motong sendiri gitu, nggak apa-apa, ngambil pendapat yang membolehkan. Nah, karena kan sedekah, karena niat sedekah dan hukumnya sunnah, jadi nggak sampai diperdebatkan sah atau nggak sahnya amalan sunnah kan gitu. Lain kalau zakat kan ada ketentuannya, ada syaratnya, ada rukunnya dan lain sebagainya, ya nggak bisa. Kalau hal yang wajib, kalau amalan yang sunnah masih ada khilafiyah, nggak jadi masalah. Nah, cuman kalau menjadi kontroversi, menjadi omongan, menjadi fitnah, nah, lebih baik kita hindari, daripada akhirnya jadi omongan, jadi fitnah, akhirnya jadi viral kemana-mana. Na'udzubillah. Ya. Nah, sama seperti kadang-kala ada orang yang suka nitip tuh, Ustaz saya nitip kambing ya di masjid, cuman paha belakang 2 saya mesen dah. Ini habis dong apa yang dibagiin. Itu kadang-kadang kan begitu ya. Ya walaupun itu mungkin sepertiga, kurang dari sepertiga misalkan gitu, karena dia punya hak sepertiga buat. Ya cuman kalau di masjid atau musola ya kagak bisa model diterapin begitu. Yang ada habis. Kalau di rumah silahkan. Makanya nggak ada kewajiban untuk kita kurban di masjid, nggak ada kewajiban kita harus kurban di musola kan gitu. Nah, karena yang lebih afdal memang kalau bicara afdal ketika dia kurban dia motong kan gitu. Nah, dia yang menyembelih sunnahnya kan begitu, atau kalau enggak minimal dia ngeliat gitu, terus yang bagiin kan gitu. Nah, sekarang kan orang nggak mau repot, akhirnya dikumpulin di masjid kan gitu, di musola, ada nggak masalah gitu, cuman jangan nuntut. Nah ini ya kan, nah ini kan dinamika di masjid musola kan sering seperti itu ya. Nah sama juga, nah, kadang-kadang ada pertanyaan, Bib, panitia nih gimana Bib, sebelum ini udah misain dulu buat masak, nah ya kan. Nah, itu sering juga jadi pertanyaan kalau saya ngebahas tentang kurban ini, banyak seperti itu. Saya bilang ulama yang warok, yang hati-hati itu menjaga dari sesuatu yang subhat, apalagi yang haram. Subhat itu apa sih? Antara halal dan haram, bahkan mendekati keharaman dibandingkan kehalalan. Subhat. Contoh, kita nemu duit nih di jalanan 50.000 atau 100.000, itu kita bisa hukumi halal apa haram apa subhat? Haram. Lebih identik haram. Kenapa? Karena orang kalau udah kejatuhan 100.000 balik lagi. Walaupun barang nemu kan ada di dalam fikih itu namanya luqotoh, bisa jadi halal kalau kita umumin selama setahun nggak ada yang datang, baru bisa jadi halal. Siapa yang ngomongin 100.000 setahun nggak boleh apa-apain tuh duit tuh, artinya bisa menjadi halal, berarti kan subhat. Nabi katakan al halal bayyin, al haram bayyin, wa ma bainahuma mutasyabihat. Artinya sesuatu yang haram bisa menjadi halal dengan syarat tadi, umumin di mana dia nemu selama setahun nggak ada yang nyari, nah baru, ya kan. Cuman kalau 100.000 kalau kita kehilangan balik lagi nggak? Balik. Apalagi pas ngelihat lah yang ngambil dia nih, udah kita nyap udah. Beda lah kalau kita nemuin 500 perak di jalan nih, nemu 500 perak nih, itu bisa dihukumi subhat.
Kenapa? Nggak tahu halalnya, cuman mendekati halalnya banyak dibandingkan yang ya 500 kita kejatuhin duit 500 balik lagi ya. Lah ora kebangetan kalau balik lagi 500 perak. Ya kan? Cuman bisa jadi 1 juta kalau dikumpulin gope. Iya kan? Nah, 500 perak mengarang artinya halalnya lebih jelas. Nah, itu bisa dikategorikan syubhat yang mendekati halal. Cuman kalau yang mendekati haram ya jangan gitu. Artinya ya kayak tadi. Artinya ketika ada daging kurban, kemudian kita nggak tahu nih daging yang mana nih yang pasti halalnya buat panitia. Karena kan kurban itu kan sedekahnya mentah, bukan matang. Nah, kalau saya sering disampaikan di masjid, kalau memang harusnya seperti itu, dikondisikan setiap yang kurban disampaikan. Nanti kalau ada dagingnya atau dimakan buat panitia dihalalin ya. Atau kita cari nih kambing-kambing pengurus atau sapi daripada jamaah yang kita kenal. Nah, dari itu boleh kita ambil. Nah, ini sapi panitia dulu nih, pengurus nih, potong nih. Nah, halal ya untuk kita masak di awal, halal, nggak masalah gitu. Artinya tetap halalnya itu jelas ya, walaupun tadi saya bilang kan itu memang untuk dibagikan, iya, cuman tadi kalau ada yang nggak ridho dari mereka yang kurban, wah ini gimana panitia udah masak aja kan gitu ya, nggak dibagiin, akhirnya jadi fitnah. Nah, ini kan akhirnya jadi bukan jadi baik, jadi mudarat, akhirnya jadi penyakit. Sama tuh di masjid kadang-kadang ada aja tuh yang suka ngumpetin, yang suka kadang-kadang nilep ya kan. Nah, cuman kita jangan ributin yang seperti itu. Sering bisa kita sampaikan hal-hal yang seperti itu jangan jadi masalah ya. Maaf kadang-kadang nggak sedikit orang ribut gara-gara dagingnya hilang. ya kan. Nah, Nabi sudah katakan fatibu biha nafsan, artinya kita disuruh gembira, senang-senang ketika kurban, karena kita kan memberi ya. Orang memberi itu senangnya luar biasa dibandingkan menerima, walaupun yang menerima begitu kan nggak sebagus memberi. Al yadul ulya afdalu min yadi sufla, tangan yang di atas itu lebih afdal daripada tangan yang di bawah. Nah, artinya hal yang seperti itu tuh udah umum, banyak terjadi di lingkungan kita. Jadi kita nasihatin tetap, bilangin tetap, cuman jangan sampai menjadi permusuhan atau keributan. Karena kalau memang bukan haknya kemudian diambil, haram jelas sudah. Karena bukan haknya, ya kan? Nah, karena kalaupun dia ambil, ya nanti mudarat buat dirinya. Nah, tinggal tunggu aja ya. Paling besok ngomongin stroke, darah tinggi kan gitu. Alhamdulillah. Wa iyadzubillah min dzalik. Karena punya umat gitu, bukan punya kita. Kita panitia ini cuma diberikan amanat untuk berbagi kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan daging kurban tersebut ya. Nah, itu kembali artinya sunnah kifayah itu seperti itu. Nah, sehingga ketika kita bisa berkurban setiap tahunnya, nah ini satu amal luar biasa yang disenengin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita termasuk orang yang nggak disenengin sama Nabi gara-gara punya rezeki cuman nggak mau berkurban. Makanya cari yang punya budget kita 2,5 juta, cari kambing yang 2,5 juta, nggak usah dipaksain. Malu naruh di masjid kecil banget, ya Allah. Yang malu yang nggak kurban harusnya. Ya kan. Bahkan ada sebagian juga membolehkan kambing yang perempuan yang udah nggak bisa hamil, itu majir ya. Majir tuh biasa gede, badannya gede, harganya murah. Saya kadang-kadang beli itu, nambahin buat daging gitu. Ya kan nggak mungkin ketahuan mana kambing yang perempuan mana yang laki, kan nggak kelihatan udah dipotong ya. Itu murah, wah gede, wah besar gitu, dagingnya banyak. Kalau majir ya gemuk, boleh kita jadikan kurban. Ntar katakan buat kendaraan, nanti yang perempuan gitu. Ada kan ini aja gambaran, sehingga ketika kita punya hewan-hewan yang kita korbankan itu nanti datang di hari kiamat memberikan syafaat minimal seperti itu, menjadi saksi bahwa kita ini menginfakkan yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena memang niatnya infak,
Walaupun kurban itu kan disyariatkan kan daripada riwayat Nabi Allah Ibrahim, ya, yang Allah perintahkan untuk menyembelih putra sematawayang, ya, bayangin. Putra sematawayang satu, lama nggak dikasih anak disuruh sembelih. Coba bayangin. Makanya ujian Nabi itu lebih dahsyat daripada ujian kita. Kita baru kepegang motor aja puyeng udah, ya kan? Ini Nabi Ibrahim disuruh sembelih, itu pisau udah nempel di lehernya, dan pisau itu tajamnya luar biasa. Artinya kalau bicara nempel udah pasti putus kan gitu. Cuman Allah punya urusan beda, ya kan? Setajam apapun, sepanas apapun api, kalau Allah nggak jadikan itu tajam, nggak jadikan itu panas, ya nggak akan merasa kan gitu. Nah itu mukjizat, sehingga Allah ganti itu Nabi Allah Ismail dengan seekor kambing gibas. Makanya banyak pertanyaan, lebih afdal mana kambing gibas sama kambing Jawa kan gitu ya? Kambing apa, domba di sini ya. Nah, itu selera sih. Cuman memang kalau bicara afdal, sebagian mengatakan kambing domba gitu. Ya, nah, walaupun kadang-kadang domba banyak lemaknya daripada dagingnya kan gitu. Wah, iya, cuman banyak bulunya kan gitu. Itu pun Kadang, iya, ketutup bulu. Padahal bulunya tuh berapa, jadi pahala juga tuh kan gitu. Berapa bulu tuh. Ya. Nah, alhasil masing-masing punya keutamaan, masing-masing punya fadilah. Ya. Nah, sehingga amalan kurban ini tadi nggak semua orang bisa, sekalipun dia punya uang, sekalipun dia punya mampu untuk berkorban, namun kalau Allah nggak berikan dia taufik hidayah, susah untuk berkorban. Makanya harus kita paksakan ya untuk kita bisa, yang memang sudah setiap tahun kurban, usahakan jangan sampai enggak kurban, karena pahalanya besar, kemudian juga kegembiraan kita rasakan luar biasa, ya kan, dibandingkan orang yang enggak kurban gitu. Nah, kemudian daripada juga keutamaan dari orang yang berkorban itu, disunnahkan kalau misalkan kita mau kurban nih, udah masuk bulan Dzulhijjah, maka jangan motong kuku, jangan motong rambut sampai setelah kita potong hewan kurban kita, baru tuh. Ada makruh aja sih, hanya saja makruh, nggak jadi haram. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau memang besok sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka kita bisa tuh puasa dari awal. Besok hari Senin, ya kan, sampai ketemu hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Nah, 10-nya 10 Dzulhijjah. Nah, nggak boleh nih 10 Dzulhijjah haram puasa karena hari raya. Kemudian 11, 12, 13 juga nggak boleh karena ayamut tasyrik. Ya, jangan gara-gara nggak makan kambing puasa dah. Nah, ada jangan puasa tuh setelah Lebaran haji. Nah, padahal nggak boleh. Dipikir sama kayak Lebaran Idul Fitri, hari kedua puasa kan gitu ya, padahal nggak boleh, haram karena hari tasyrik. Dan itu kita masih boleh untuk hari makan-makan dah, ya puasa kan gitu ya. 2 hari. Nah, ya artinya kita disunnahkan dari awal Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah puasa sunnah. Nah, kemudian yang kalau nggak bisa dari awal, ambil di tanggal 8 yang kita kenal dengan hari Tarwiyah, tanggal 9, yakni hari Arafah, yang jamaah haji di sana sedang wukuf, kita di sini puasa. Fadilahnya kita sudah tahu bagaimana Tarwiyah dapat ampunan dari Allah setahun, kalau Arafah 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Nah, ini bicara masalah puasa sunnah, kita bisa tuh niatin untuk puasa yang lain. Amalan sunnah bisa kita double niat. Nah, makanya bicara niat ya. Kadang-kala ada pertanyaan juga tuh masalah niat. Katanya kalau kita nggak niatin sunnah kurban, nanti jatuhnya nazar. Kalau nazar jatuhnya wajib. Kalau wajib, saya nggak boleh sepertiganya kan gitu ya. Yang ditanyakan bukan masalah pahala wajib sama sunnahnya,
yang ditanyakan sepertiga gitu. Paham? Bukan masalah fadilah pahala, padahal kalau bicara fadilah nazar lebih bagus, bener gak? Contoh nih, kayak kita niat i'tikaf di masjid, kita masuk, saya niat i'tikaf di masjid ini sunnatan lillahi ta'ala, kita dapat pahala apa? I'tikaf cuman pahala sunnah. Cuman kalau kita niatnya nawaitu nazartu, saya niat nazar i'tikaf di masjid ini selama saya di sini, saya selama dari maghrib sampai isya di sini nih, maka saya niat i'tikaf dengan niat nazar, maka pahalanya beda dari pahala sunnah. Dapat pahala wajib, lebih besar mana nih? Besar wajib. Paham? Nah itu sebab niat. Makanya di dalam kitab Syafinah itu disebutkan niat itu bisa membedakan antara adah dengan ibadah. Kebiasaan sama punya nilai ibadah. Kebiasaan kita masuk kamar mandi pakai sendal, cuman kita nggak tahu itu ternyata sunnah, kita nggak niatin, nggak dapat pahala sunnah. Cuman kalau kita tahu karena kita ngaji, oh ini ternyata sunnah, setiap masuk kamar mandi ittiba bin nabi, sunnatan bin nabi, dapat pahala sunnah. Padahal itu umum kan, kita pakai sendal ke kamar mandi kan kebiasaan kita. Ternyata itu amalan sunnah yang dikerjakan sama Nabi. Cuman kalau niat dapat pahala, kalau nggak niat nggak dapat. Nah itu pentingnya ilmu. Yang kedua, niat itu bisa membedakan derajat pahala. Yang kayak tadi itu, dengan niat bisa mendapatkan pahala wajib, dengan niat atau pahala sunnah. Nah contoh lagi puasa nih, besok misalkan bulan Dzulhijjah, ya Allah besok saya niat puasa di bulan Dzulhijjah, dapat sunnah, dapat pahala sunnah. Kalau kita niatnya qada Ramadan, bisa dapat pahala wajib dengan qada ya. Misalkan kita punya utang atau istri kita, anak perempuan kita utang, ingetin tuh di bulan, di hari-hari yang punya keistimewaan, maka niatin juga qada Ramadan. Karena kalau amalan sunnah bisa tadi double niat. Nah maka cuman syaratnya kalau puasa qada, dia niatnya di malam hari, nggak boleh setelah subuh. Misalkan dia nggak nyaur, bangun subuh, malam kagak niat, pagi niat, ya Allah saya niat puasa qada Ramadan, nggak boleh itu. Ya, yang boleh apa? Cuman niat puasa sunnah Dzulhijjah, dan digabung dengan puasa Senin. Nah itu kan Senin kan puasa sunnah ya, boleh tuh kita gabung. Atau nanti di Tarwiyah tanggal 8 jatuhnya hari Senin, maka kita pertama puasa qada Ramadan, kemudian puasa sunnah hari Senin, kemudian kita puasa sunnah hari Tarwiyah. Nah itu sebab niat tuh. Sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak dengan niat. Makanya tadi kalau orang nggak niat nazar, maka tetap diambil hukum aslinya. Hukum asli kurban apa? Sunnah, maka tetap sunnah. Kecuali dia punya nazar, ya Allah kalau tetangga saya ini tanggal 25 dia bayar utang 3 juta, itu utang saya nazar buat beli kambing. Subhanallah, bayar tuh tetangganya. Maka harus dia tuh berkurban, harus dibeli kambing uang segitu. Nah kemudian kambing itu jatuhnya nazar, maka nggak boleh dia mengambil seperti nggak masalah. Cuman dapat pahalanya lebih besar dari pahala sunnah gitu. Paham? Jelas ya? Nah makanya tadi saya sampaikan, orang takut nazar di kurban bukan masalah pahalanya. Karena sepertinya aja tak garap. Ya. Nah, alhasil. Nah itu sering juga jadi pertanyaan. Mungkin ada yang tanya? Ayo jamaah. Kulit sapi atau kepala sapi dijual gimana nih? Nah, ini ada yang nanya juga tuh. Hukumnya begini, tetap artinya nggak boleh daging kurban, binatang yang kita kurbankan itu dijual belikan, haram, apalagi panitia, haram mutlak. Nah cuman untuk mensiasati, bukan ngakalin, untuk mensiasati, karena buat upah jagal juga kagak boleh, karena ada nilainya kan. Nah, kalau ada nilai ini nggak boleh, nggak sah gitu. Dia harus pure disedekahin semua, dibagikan semua.
sak kakinya, sak buntutnya, ya kan? Nah, cuman jeroannya jangan. Kalau saya saya punya usul, saya sering sampaikan di masjid-masjid, jangan dicampur jeroan dengan daging gitu. Kalau bisa kasih orang yang memang sudah spesialisnya, udah bersihin, udah semuanya ambil dah buat ente dah, ya kan? Banyak kadang-kadang ya maaf akhirnya dagingnya jadi bau dicampur dengan jeroan. Jeroan itu kan apa namanya, usus, yang apa, handuk, ya itu ya, yang tempat kotoran lah. Ya, kalau nggak bisa bersihnya bau. Kalau mau, kalaupun harus dibagi-bagi, dipotong-potong, pisahin plastiknya, kan gitu. Cuman kalau menurut saya nggak usah. Daging kalau sama tulang nggak apa-apa, silahkan. Ya, daging sekian sama tulang sekian bagiin. Kalau jeroan jangan, saya bilang, karena jadi mubazir, kebuang. Kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, kalau bagaimana hukum tadi itu kalau misalkan orang menjual kulit, kalau dia sudah dibagi sama panitia, oh nih kulit kasih Ustaz Wahyu aja, misalkan, Ustaz Wahyu dijual, halal, boleh. Nanti Ustaz Wahyu sedekahin lagi, dan nih saya sedekahin lagi buat panitia yang bantu-bantu. Nah, cuman nggak wajib. Kalau beliau bawa pulang duitnya boleh. Udah haknya beliau. Cuman tahun besok sama DKM kita dikasih lagi. Artinya itu udah haknya beliau gitu. Mau beliau jual kayak, mau beliau jadiin apa namanya, kerupuk kulit, silakan gitu. Kepala juga begitu. Jangan kulit dipotong-potong, kepala dipotong-potong, dibagi-bagi. Jadi kerjaan gitu. Jadi kerja ya mubazir gitu. Nah, maka hal seperti itu sering terjadi gitu di lingkungan kita. Maka itu tadi artinya sedekahin semua, jangan sampai ada yang dijual belikan. Kalaupun tadi kalau memang harus dijual, ya tadi kita serahin dulu ke seorang fulan atau siapapun, kemudian dia nanti yang transaksi yang dia jual gitu. Nanti terserah mau balik, mau niatin sedekah lagi ke panitia, beliin makanan buat nasi dan lain sebagainya, atau buat minuman atau buat kopi, silahkan gitu. Yang penting kita sudah memberikan amanat dari orang yang berkurban gitu. Nah, itu pentingnya warok gitu, menjaga kehati-hatian sehingga nggak sembarangan, nggak gampangin lah gitu. Nah, sering menjadi pertanyaan seperti itu gitu. Allah alam. Ada lagi? Sisa ya. Allah alam. Bisa cukup ya. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. Penyampaian saya jelas ya? Ngerti insyaallah ya, mudah-mudahan ya. Nah, yang saya sampaikan itu terjadi, ya kan? Jadi mungkin yang mau nanya bingung dah, semuanya di ya. Mudah-mudahan kita bisa berkorban, Allah lapangkan rezeki kita, Allah berikan kita rezeki yang berkah yang banyak. Dan dalam satu keluarga kita bisa berkorban insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum bi subhanakallahumma tahiyyatun bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.